Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuraskia Jafar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Excel, khususnya mengenai tampilan dan bagian-bagian yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Nah, pada penjelasan ini, saya akan memaparkan beberapa komponen penting yang ada di Excel agar kita dapat bisa mengetahui atau memahami cara kerja dan fungsi dari aplikasi tersebut dalam mengelola data. Pada slide berikut ini ditampilkan start screen pada Microsoft Excel. Nah, start screen ini merupakan halaman awal yang muncul ketika kita membuka Excel. Pada bagian ini, kita dapat membuat workbook baru, memilih template, atau membuka file Excel yang pernah kita buat sebelumnya. Pada gambar di samping ini, saya menampilkan tampilan awal Microsoft Excel, sekaligus menjelaskan tentang user interface atau tampilan antarmuka Microsoft Excel. Ketika kita membuka aplikasi Excel, kita akan melihat berbagai menu di bagian atas seperti File, Home, Insert, Page, dan View yang disebut sebagai ribbon. Nah, menu-menu tersebut berfungsi untuk membantu pengguna mengakses berbagai fitur dalam mengolah data di Excel. Nah, tampilan antarmuka ini juga mencakup berbagai bagian yang terlihat saat membuka Excel, seperti menu, toolbar, dan area kerja. Sehingga dengan memahami user interface tersebut, kita dapat lebih mudah menggunakan fitur-fitur yang tersedia di dalam Microsoft Excel. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu tampilan menu file di Microsoft Excel yang berisi berbagai pilihan seperti info, protect workbook, inspect workbook, dan manage workbook. Nah, menu ini berfungsi untuk mengelola file Excel. Misalnya, kamu ingin melindungi file atau memeriksa dokumen atau mengatur informasi yang terkait workbook yang sedang digunakan. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai contextual tab. Nah, contextual tab ini adalah menu tambahan yang akan muncul ketika kita memilih objek tertentu, misalnya seperti chart atau grafik. Nah, menu ini membantu kita untuk mengedit atau mengatur objek tersebut dengan lebih mudah, seperti mengubah desain grafik atau tata letaknya. Nah, selanjutnya yaitu adalah workbook. Nah, workbook ini merupakan file utama Excel yang digunakan sebagai tempat kita bekerja. Di dalam satu workbook, biasanya terdapat beberapa worksheet atau lembar kerja yang digunakan untuk menginput dan mengolah data. Nah, worksheet ini adalah lembar kerja yang terdapat di dalam workbook dan merupakan tempat kita memasukkan data, membuat tabel, atau membuat grafik. Nah, worksheet terdiri dari baris atau biasa disebut dengan row dan kolom yaitu kolom yang membentuk tabel data. Nah, untuk baris dan kolom pada worksheet, baris ditandai dengan angka yang tersusun secara vertikal, sedangkan kolom ditandai dengan huruf yang tersusun secara horizontal. Nah, baris dan kolom ini menjadi dasar dalam penyusunan data pada Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu sel dan range. Nah, sel ini merupakan pertemuan antara baris dan kolom yang membentuk kotak kecil pada worksheet. Sedangkan range adalah kumpulan dari beberapa sel, misalnya seperti B8 sampai D8, yang biasanya digunakan untuk mengolah atau menghitung data. Selanjutnya yaitu shortcut pada Microsoft Excel. Nah, shortcut ini merupakan kombinasi tombol pada keyboard yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan. Misalnya untuk berpindah sel ke kanan, ke bawah, atau menuju bagian tertentu dalam worksheet. Ini saya akan menjelaskan beberapa operasi dasar pada Microsoft Excel, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian menggunakan data yang sudah tersedia pada tabel. Baik, langkah pertama yang akan saya lakukan, pertama kita akan buka aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu berikut adalah data yang saya tampilkan, ini adalah data yang akan kita olah, yang kita akan lakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pangkat. Nah, teman-teman, rumusnya yaitu kita klik saja kolom yang akan kita letakkan hasilnya. Jadi rumusnya yaitu sama dengan sum, ya, dibuka kurung. Setelah itu kita klik kolom yang akan kita jumlahkan, dan kolom kedua juga diklik, lalu di enter. Setelah itu hasilnya akan muncul.
Nah, tarik saja ke bawah, dan hasil yang di bawah juga akan menyesuaikan dengan hasil yang di atas dengan rumus yang sama. Selanjutnya yaitu untuk pengurangan. Nah, pengurangan sendiri kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sum buka kurung. Setelah habis itu kita klik kolom C lalu dikurangkan dengan kolom B, karena kita akan mengurangkan antara kolom C dan kolom B. Nah, setelah itu kita enter dan hasilnya akan muncul, lalu tarik ke bawah. Setelah itu perkalian. Nah, perkalian juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sum buka kurung, lalu kita klik kolom A, lalu kita, nah untuk simbol teman-teman, untuk simbol perkalian itu simbolnya yaitu bintang. Jadi jika teman-teman ingin melakukan perkalian di Excel, teman-teman bisa memakai simbol bintang itu, tetapi rumusnya tetap sama, menggunakan sum. Setelah itu kita klik kolom A, lalu simbol bintang, terus habis itu kolom B dan simbol bintang dan kolom C. Setelah itu kita enter. Nah, lalu kita tarik saja ke bawah untuk melihat hasil yang lainnya. Setelah itu pembagian. Jadi rumus yang kita gunakan di sini yaitu tetap sama, menggunakan rumus sum, tetapi yang berbeda hanya pada simbolnya. Jika penjumlahan menggunakan simbol tambah atau plus, jika pengurangan menggunakan simbol kurang, kalau perkalian menggunakan simbol bintang. Nah, kalau pembagian kita menggunakan simbol strip atau garis miring. Rumusnya juga tetap sama, sum buka kurung, habis itu kita klik. Kita di sini akan melakukan pembagian antara kolom A dibagi dengan kolom B. Jadi kita klik kolom A, lalu kolom B, dan habis itu enter dan tarik ke bawah. Maka hasil yang lainnya juga akan akan terlihat seperti apa hasilnya. Selanjutnya yaitu pembagian antara kolom B dan C. Rumusnya tetap sama, menggunakan garis miring, lalu tarik ke bawah, dan hasilnya akan terlihat. Nah, untuk pangkat sendiri teman-teman, rumusnya juga tetap sama, sum buka kurung, lalu kita tekan kolom B. Nah, untuk rumus pangkat di sini kita menggunakan rumus V ke atas, V di bagian atas. Teman-teman bisa lihat di keyboard. Habis itu kita ketik angka 2 lalu enter, hasilnya akan muncul dan akan terlihat. Nah, untuk B kali 20% ini rumusnya juga sama, hanya saja bedanya dikali 20%. Bisa tekan kolom B4 lalu dikali 20% dan hasilnya akan terlihat seperti itu. Nah, itu adalah perhitungan antara penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, serta jumlah item yang kita hitung tadi. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Nah, caranya yaitu kita klik kolom yang akan kita letakkan hasilnya. Rumusnya untuk menghitung total kita tetap menggunakan rumus sum, jadi sum buka kurung. Nah, setelah itu kita blok. Nah, di sini kita akan blok bagian dari atas yang akan kita jumlahkan, yang akan kita totalkan. Jadi kita blok sampai ke bawah. Habis itu langsung di enter. Seperti itu. Nah, lalu ditarik ke samping saja jika ingin melihat hasil yang lainnya, agar teman-teman tidak perlu lagi menghitung, yang maksudnya menghitung lebih banyak lagi agar otomatis terisi. Teman-teman bisa tarik ke samping seperti itu. Nah, selanjutnya itu menghitung rata-rata. Nah, rata-rata ini rumusnya yaitu sama dengan average. Nah, average ini adalah teman-teman untuk menghitung rata-rata jika kita ingin melihat berapa sih rata-rata dari seluruh yang kita hitung ini, angka yang kita hitung ini. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat di video yang saya tampilkan ini.
Nih, jadi average sama dengan D4. Lagi-lagi sama, kita blok dari kolom yang akan kita hitung rata-ratanya berapa, lalu enter, lalu tarik ke samping. Seperti itu. Nah, untuk nilai tertinggi yaitu teman-teman rumusnya maksimal. Nah, jika teman-teman ingin menghitung maksimal, rumusnya yang maksimal, caranya pun tetap sama, hanya rumusnya yang berbeda. Tarik ke samping lagi. Nah, sudah untuk nilai terendah, rumusnya yaitu minimal. Nah, untuk menghitung jumlah item, rumusnya yaitu sama dengan, rumusnya itu menggunakan count sama dengan kita blok tabel yang akan kita hitung, lalu habis itu enter, dan hasilnya akan muncul. Sama seperti tadi, kita tarik ke samping, dan hasil yang lainnya juga akan. Nah, selanjutnya yaitu cara untuk menggabungkan antara nama awal, tengah, dan akhir. Jika teman-teman ingin cara cepat, jadi caranya rumusnya yaitu sama dengan, lalu klik yang akan dijadikan nama depan, teman-teman klik. Nah, habis itu dikasih simbol dan, di simbol dan, tanda petik di atas, spasi tanda petik, lalu habis itu simbol dan lagi. Setelah itu klik bagian nama tengah, lalu simbol dan, setelah itu tanda petik, spasi tanda petik lagi, simbol dan, lalu klik nama akhir. Setelah itu langsung enter. Nah, hasilnya akan langsung muncul seperti di layar. Teman-teman bisa langsung otomatis menggabungkan antara nama depan, nama tengah, dan nama akhir. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memastikan benar atau salah. Jadi teman-teman bisa lihat di video atau layar yang saya tampilkan, yaitu ada keterangan sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, rumusnya bagaimana? Jadi langsung saja sama dengan, kita klik kolom yang akan kita pastikan, yaitu T3 atau angka 60. Nah, setelah itu klik lagi sama dengan, lalu klik kolom selanjutnya yaitu U3, langsung enter. Nah, hasilnya akan menunjukkan apakah angka tersebut benar atau salah, seperti itu, sesuai dengan keterangan yang di sampingnya, itu sama dengan, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lebih dari ini rumusnya yaitu sama dengan, lalu habis itu kita klik angka 50 yang akan kita pastikan, lalu kita klik simbol lebih dari, teman-teman bisa lihat di keyboard, lalu klik angka 20. Nah, hasilnya akan menunjukkan bahwa 50 ini benar lebih dari 20, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kurang dari. Nah, kurang dari tetap menggunakan rumus yang tadi, hanya simbolnya yang berbeda, yaitu sama dengan, klik angka 90, lalu habis itu teman-teman menggunakan simbol kurang dari. Nah, setelah itu klik angka 60, lalu enter. Nah, hasilnya akan menunjukkan bahwa 90 kurang dari 60 itu salah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu lebih dari sama dengan. Nah, rumusnya tetap menggunakan seperti tadi, sama dengan. Teman-teman bisa memakai sama dengan, habis itu angka 35, simbol lebih dari, lalu sama dengan lagi, dan angka 45, dan hasilnya salah. Selanjutnya yaitu kurang dari sama dengan. Rumusnya tetap sama, hanya simbolnya saja yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di layar, yaitu sama dengan, klik angka 20 atau angka yang akan kita pastikan kebenarannya, lalu habis itu simbol kurang dari, lalu sama dengan lagi, dan angka 20 lagi.
setelah itu enter. Nah, hasilnya yaitu benar. Setelah itu tidak sama dengan. Nah, untuk tidak sama dengan, tetap menggunakan rumus yang sama, hanya berbeda simbol saja. Nah, seperti sama dengan, lalu kita klik angka 10. Setelah itu kita klik angka. Jadi di sini kita akan menggunakan dua simbol, yaitu simbol yang pertama simbol lebih dari dan simbol kurang dari. Teman-teman bisa lihat di layar. Nah, lalu habis itu klik angka 10 lagi yang di sebelahnya, lalu di enter. Nah, hasilnya akan menunjukkan bahwa itu salah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total penjualan. Nah, datanya yaitu yang terlihat di layar teman-teman. Di sini ada laporan penjualan ada keterangan sales, nama buah, dan juga penjualan dari masing-masing orang tersebut. Nah, jika kita ingin menghitung berapa total penjualan seluruhnya, teman-teman bisa klik kolom total yang akan kita letakkan hasilnya. Rumusnya tetap menggunakan sum, jadi sama dengan sum. Setelah itu buka kurung, kita blok dari penjualan Gustina C3 sampai di penjualan Ratih C11, seperti itu. Nah, situ enter. Nah, untuk total lebih dari 50. Nah, kan di sini yang dikatakan hanya penjualan yang lebih dari 50. Jadi rumusnya tetap sama, tetap menggunakan sum, hanya saja yang teman-teman blok atau teman-teman klik yaitu hanya dari penjualan Gustina 75 sampai di C9 penjualan Gustina yang 65, karena kan yang diminta hanya total penjualan lebih dari 50. Nah, setelah itu teman-teman enter, hasilnya akan terlihat. Lalu kita akan menghitung total penjualan Ratih. Rumusnya tetap sama. Kita menggunakan rumus sum, buka kurung, lalu yang kita klik hanya penjualan Ratih saja, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah, setelah itu, setelah muncul hasilnya, kita akan menghitung total penjualan apel. Rumusnya tetap sama, menggunakan sum. Jadi yang kita blok, yang kita klik hanya penjualan apel. Nah, C4 tambah C6 tambah C8 ditambah C9. Setelah itu enter, hasilnya akan muncul. Lalu total penjualan mangga. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat bahwa mangga itu bukan hanya satu jenis saja, tapi ada 3 jenis. Nah, tetapi yang di sini yang ditanyakan hanya total penjualan mangga, tidak spesifik nama mangganya apa. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan rumus sum, buka kurung, lalu klik total penjualan mangga dari mangga mana lagi, mangga golek serta mangga arum manis. Nah, lalu di enter. Nah, hasilnya akan muncul semua seperti itu. Nah, tadi itu kan kita hanya menggunakan rumus sum. Bagaimana kalau diminta menggunakan rumus sum if? Jadi caranya yaitu sama dengan sum if, lalu dalam kurung, buka kurung maksudnya. Setelah itu kita blok dari tabel C3 sampai C11, seperti itu. Lalu koma, tanda petik. Setelah itu simbol lebih dari 50. Kan kita menggunakan rumus sum if, dan kita akan melihat mana sih penjualan yang berapa sih penjualan yang lebih dari 50, seperti itu. Nah,
tanda petik, lalu setelah itu enter. Nah, otomatis hasilnya akan terlihat. Lalu kita akan melihat total ratih. Tetap sama menggunakan rumus yang sama, sum if, buka kurung. Setelah itu kita blok dari kolom dari nama-nama sales, yaitu dari A3 sampai A11, lalu tanda petik kita ketik nama ratih, karena kan kita akan mencari yang ratih punya, seperti itu, C3 kita blok penjualan C3 sampai C11, lalu enter. Setelah itu untuk apel rumusnya tetap sama, teman-teman bisa lihat ya di layar. B11, tanda petik apel, lalu balas petik, seperti itu. Lalu blok tabel penjualan, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu total mangga, tetap menggunakan rumus sum if. Lalu blok dari nama buah B3 sampai B11, setelah itu kita blok lagi tanda petik, kita blok lagi, kita ketik mangga, lalu tanda bintang di atas, tanda petik, setelah itu blok dari kolom penjualan, lalu kita enter, hasilnya otomatis akan muncul seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung upah kerja, upah lembur, total upah, pajak, dan total upah neto, serta total dari seluruhnya. Teman-teman bisa lihat dari data yang saya tampilkan di layar, dan juga terdapat keterangan di bawahnya kalau upah kerja itu sama dengan jam kerja dikali dengan 25.000. Jadi caranya yaitu sama dengan, setelah itu kita klik jam kerja pertama yaitu 45, lalu simbol kali yaitu bintang, kita kali 25.000. Setelah itu enter, lalu langsung tarik saja ke bawah jika teman-teman ingin hasilnya cepat, seperti itu. Nah, untuk upah lembur sendiri yaitu jam lembur kita kalikan dengan 30.000, yaitu 15 kita kali dengan 30.000, lalu tarik saja langsung ke bawah supaya cepat ya. Nah, untuk total upah sendiri yaitu rumusnya upah kerja ditambah dengan upah lembur, jadi sama dengan upah kerja ditambah dengan upah lembur, lalu enter. Nah, hasilnya akan otomatis muncul. Tarik ke bawah. Setelah itu untuk pajak, nah pajak ini yaitu total upah dikali 5%, jadi sama dengan total upah kita kalikan dengan 5%, lalu enter, dan hasilnya akan muncul seperti itu. Nah, untuk total upah neto yaitu rumusnya sama dengan total upah kurang pajak, jadi sama dengan total upah kita kurangi dengan pajak. Nah, otomatis langsung terlihat. Tarik ke bawah, lalu hasilnya akan terlihat semuanya. Selanjutnya kita akan menghitung total upah neto. Total upah neto seluruhnya tetap menggunakan sum, lalu kita blok dari tabel pertama, kita blok, lalu setelah itu kita enter. Nah, untuk rata-rata sendiri menggunakan average seperti yang sudah saya paparkan tadi sebelumnya.
kita blok untuk tabel total upah neto, lalu enter. Nah, untuk upah tertinggi menggunakan rumus maksimal sama dengan maksimal. Lalu dari tabel di atas sampai ke bawah, lalu enter, hasilnya akan muncul. Untuk upah terendah yaitu minimal. Nah, dari tabel atas sampai tabel bawah, lalu di enter. Nah, itu adalah cara jika kita ingin menghitung, jika teman-teman diberikan data untuk menghitung upah kerja, upah lembur, total upah, pajak, total upah neto, atau bahkan bukan cuma total upah saja, tetapi menghitung dalam data dalam bentuk yang banyak, teman-teman bisa menggunakan rumus yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan mengolah data kuesioner. Berikut saya tampilkan data kuesioner yang sudah saya sebarkan, jadi tinggal mengolah saja. Jadi kita akan mengubah data tersebut menjadi angka dulu agar kita bisa cepat menghitungnya, seperti bisa gampang, istilahnya ya bisa gampang. Pertama kan saya menghitung, kita akan menghitung usia dulu. Nah, usia ini range-nya dari 20 sama dengan 1, 21 sama dengan angka 2, 22 sama dengan angka 3. Nah, kita ubah, Ctrl H, lalu habis itu find white itu kita letakkan angka 20, usia 20, lalu di bawahnya yaitu angka 1. Teman-teman bisa lihat di layar ya, lalu kita seperti itu. Lalu angka 21 kita ubah menjadi 2, angka 22 kita ubah menjadi 3, seperti itu. Untuk tabel-tabel selanjutnya juga seperti itu pengerjaannya. Saya kerjakan dulu, teman-teman bisa lihat di layar. Lalu kita ganti laki-laki. Kita percepat saja ya videonya agar tidak kelamaan, agar durasinya tidak kelamaan. Nah, setelah kuesionernya kita ubah menjadi angka 1, 2, dan 3 agar biar lebih gampang kita mengolahnya. Setelah itu kita menghitung siapa sih berapa orang yang menjawab angka 1, berapa orang yang menjawab angka 2, berapa orang yang menjawab angka 3. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, rumusnya yaitu sama dengan countif, lalu buka kurung. Nah, kita kan mau menghitung usia, jadi tabel yang kita blok yaitu dari usia dulu sampai ke bawah. Setelah itu koma, lalu angka 2. Di sini kan kita mau menemukan berapa yang menjawab angka 2, jadi koma 2, lalu enter. Begitu juga seterusnya countif, lalu di blok tabel usia, lalu koma 3. Nah, enter. Untuk kelamin
jenis kelamin perempuan sama dengan angka 1, blok tabel jenis kelamin sama dengan kontif, buka kurung, jenis kelamin, lalu koma, 1, enter. Nah, selanjutnya seperti itu. Teman-teman bisa lihat di layar, caranya saya percepat saja ya biar durasinya tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung menggunakan rumus lookup dan lookup. Nah, teman-teman bisa lihat di layar datanya sudah tersedia. Rumusnya yaitu sama dengan lookup, kita blok kolom C2 yaitu golongan 1, koma, lalu setelah itu kita blok dari tabel lookup-nya golongan 1 sampai 3, setelah itu koma 2, lalu enter. Nah, selanjutnya juga menggunakan rumus lookup, buka kurung, lalu C3 golongan 4, karena dia golongan 4 jadi kita blok dari golongan 1 sampai golongan 4, koma 2, lalu enter. Begitu juga cara seterusnya seperti itu. Rumusnya tetap sama menggunakan rumus lookup. Saya percepat saja ya. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung menggunakan rumus lookup. Berbeda dengan lookup tadi, jadi caranya itu sama dengan lookup, buka kurung, lalu kita blok jabatan struktural, maksudnya kita klik, lalu koma, tabel lookup, lalu enter. Maka otomatis angkanya akan langsung muncul, jadi teman-teman tidak perlu lagi menghitung, hanya tinggal klik-klik saja. Seperti itu. Caranya yang di bawah juga sama seperti itu. Nah, jadi yang gaji pokok dan tunjangan istri itu dia lookup. Sedangkan untuk tunjangan struktural dan tunjangan transfer dia transport, maksudnya dia menggunakan rumus lookup seperti itu. Makanya di sini saya hanya menjelaskan dari gaji pokok menggunakan rumus lookup dan tunjangan struktural menggunakan rumus lookup. Setelah itu tunjangan transport sama dengan, teman-teman bisa lihat di layar ya, sama dengan E2 kita blok, lalu tabel lookup kita blok, enter. Nah, saya percepat saja videonya agar tidak dimakan durasi ya. Nah, setelah itu hasilnya akan muncul. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai fitur-fitur yang ada di Excel dan juga cara menggunakannya seperti apa, dan beberapa juga tutorial menghitung antara penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, serta menghitung data kuesioner, menghitung data dalam bentuk yang banyak seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat di video penjelasan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.